Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar teknik digital, di mana saya akan membuat rangkaian untuk mengubah binary code desimal ke 7 segmen pada LED. Oke, untuk agenda yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu yang pertama perkenalan diri, yang kedua penjelasan rangkaian, yang ketiga penjelasan tabel data, yang keempat penjelasan keyword, yang kelima pembuatan rangkaian, dan yang keenam adalah penutup. Untuk yang pertama, yaitu perkenalan diri, perkenalkan nama saya Bagus Satria Novianto dengan NIM 2211108004. Saya berasal dari kelas S1 TP03A. Untuk cita-cita saya yaitu ingin menjadi dosen. Lanjut ke agenda yang kedua, yaitu penjelasan rangkaian, di mana kita ketahui bahwa decoder merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menampilkan kode-kode biner menjadi karakter yang dapat dipahami secara visual. Contohnya yaitu rangkaian yang akan saya buat ini, yaitu binary code desimal ke 7 segmen, di mana binary code desimal ke 7 segmen ini berfungsi untuk mengubah kode BCD menjadi karakter tampilan angka desimal yang dapat dilihat secara visual. Agenda yang ketiga yaitu penjelasan tabel data. Seperti yang diketahui bahwa rangkaian ini akan mengubah binary code desimal ke LED 7 segmen, di mana binary code desimal di sini terdapat 4 input yang akan diberikan, yaitu A besar, B besar, C besar, dan D besar. Sedangkan untuk LED 7 segmen dapat dilihat pada gambar, yaitu terdapat 7 segmen, yaitu segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G, yang nantinya akan didapatkan output pada tabel yang paling kanan. Untuk output yang pertama yaitu angka 0, itu LED akan menyala pada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F. Sedangkan untuk segmen G itu akan mati. Maka dari itu nilai A, B, C, D, E, dan F itu bernilai 1, sedangkan G itu akan bernilai 0. Kemudian untuk output LED desimal 1 itu akan nyala pada segmen B dan segmen C. Maka dari itu segmen B dan segmen C bernilai 1, sedangkan segmen yang lainnya yaitu A, D, E, F, dan G itu akan bernilai 0. Kemudian untuk output desimal 2 itu yang akan menyala pada bagian atau segmen A, B, G, E, dan D. Maka dari itu untuk segmen tersebut yaitu A, B, G, E, dan D itu akan bernilai 1, sedangkan C dan F itu akan bernilai 0. Kemudian untuk output desimal 3 pada LED yang akan menyala yaitu pada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, dan segmen G. Oleh karena itu, segmen tersebut yaitu A, B, C, D, dan G bernilai 1, sedangkan segmen E dan F itu akan bernilai 0. Kemudian, untuk output desimal 4 yang akan menyala pada LED yaitu pada segmen B, segmen C, segmen F, dan segmen G. Maka dari itu, segmen tersebut yaitu B, C, G, dan F akan bernilai 1, sedangkan segmen A, D, dan E itu akan bernilai 0. Kemudian untuk output desimal 5 pada LED yang akan menyala yaitu pada segmen A, F, G, C, dan D, sedangkan untuk segmen B dan E itu akan mati. Maka dari itu A, F, G, C, dan D akan bernilai 1, sedangkan B dan E akan bernilai 0. Kemudian untuk output LED yaitu angka 6 yang akan menyala itu pada segmen F, E, D, C, dan G. Untuk segmen A dan B itu akan mati. Maka dari itu segmen A dan B bernilai 0, sedangkan segmen yang lain F, E, D, C, dan G itu akan bernilai 1. Kemudian untuk angka 7 yang akan menyala pada LED yaitu pada segmen A, segmen B, dan segmen C. Sedangkan segmen yang lain itu akan mati. Maka dari itu untuk A, B, dan C akan bernilai 1, sedangkan untuk segmen yang lain yaitu
E, F, D, dan G itu akan bernilai 0. Kemudian untuk angka 8 pada LED akan menyala semua, yaitu pada A, B, C, D, E, F, dan G itu akan menyala. Maka dari itu semua nilai tersebut akan bernilai 1. Kemudian untuk angka 9 yaitu LED akan menyala pada A, B, C, F, dan G, dan sedangkan untuk segmen E dan D itu akan mati. Maka dari itu A, B, C, F, dan G itu akan bernilai 1, sedangkan segmen E dan D itu akan bernilai 0. Kemudian untuk tabel desimal 10 hingga 15 itu akan bernilai 0, yang artinya pada saat BCD yang diinputkan yaitu 101 don't care, maka semua LED akan mati atau bernilai 0. Dan pada saat BCD yang diberikan yaitu 11 don't care, maka LED pada segmen akan mati. Atau dengan kata lain, pada saat kode BCD 1010, 1011, 1100, 1100, 1110, dan 1111 itu pada semua segmennya A, B, C, D, E, F, dan G akan bernilai 0. Setelah mendapatkan tabel data yang telah dibahas sebelumnya, maka akan dibuat keymap untuk menyederhanakan pada setiap segmennya. Untuk keymap pada segmen A, keymap pada segmen A pada saat A, B00, C, D00 dia bernilai 1. Kemudian pada saat A, B00, C, D10 dia bernilai 1. A, B00, C, D11 dia bernilai 1. Kemudian A, B01, C, D01 dia bernilai 1. Dan A, B01, C, D11 dia bernilai 1. Dan pada saat A, B10, C, D00 dia bernilai 1. Dan A, B10, C, D01 dia bernilai 1. Didapatkan keymap pada gambar di sebelah kanan, di mana terdapat beberapa kotak yang dilingkupi dengan berbagai warna. Untuk yang warna merah terdapat 2 kotak dilingkupi, kuning 2 kotak dilingkupi, ungu 2 kotak dilingkupi, dan hijau juga 2 kotak dilingkupi. Maka dari itu, dengan 2 kotak dilingkupi, maka akan terdapat 3 variabel. Untuk di bagian kotak yang dilingkupi oleh warna hijau, itu terletak pada daerah A, B aksen, dan C aksen. Maka dari itu diperoleh M-nya yaitu A, B aksen, C aksen. Kemudian untuk daerah kotak yang dilingkupi oleh warna ungu itu merupakan wilayah di daerah A aksen, B, dan D. Maka dari itu M-nya didapatkan A aksen, B, D. Kemudian untuk kotak yang dilingkupi oleh warna merah yaitu berada di wilayah C aksen, D aksen, dan B aksen. Maka dari itu untuk wilayah warna merah itu B aksen, C aksen, D aksen. Sedangkan untuk warna kuning berada di wilayah A aksen, B aksen, dan C. Kemudian untuk keymap pada segmen B, dia akan bernilai 1 pada saat A, B00, C, D00, A, B00, C, D01, A, B00, C, D10, A, B00, C, D11. Kemudian nilai 1 lagi pada saat A, B01, C, D00, dan A, B01, C, D11. Kemudian bernilai 1 kembali pada saat A, B10, C, D00, dan A, B10, C, D01. Di sini terdapat beberapa daerah yang dilingkupi oleh 4 warna. Yang pertama yaitu pada daerah warna merah terdapat 2 kotak dilingkupi, untuk warna hijau 2 kotak dilingkupi, untuk warna ungu 4 kotak dilingkupi, dan untuk warna kuning terdapat 4 kotak dilingkupi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk warna merah dan hijau karena terdapat 2 kotak dilingkupi, maka akan terdapat 3 variabel. Sedangkan untuk warna ungu dan warna kuning itu akan
diperoleh dua variabel karena terdapat 4 kotak yang terlingkupi. Untuk warna ungu melingkupi 4 kotak, di mana 4 kotak tersebut berada di wilayah aksen. Untuk kotak yang dilingkupi oleh warna merah, dia berada di wilayah C aksen, D aksen, dan A aksen. Kemudian untuk warna hijau, dua kotak terlingkupi yang berada di wilayah C, D, dan A aksen. Maka dari itu pada warna hijau A aksen, C, D. Kemudian untuk 4 kotak terlingkupi pada warna kuning, yaitu berada di wilayah B aksen, C aksen. Kemudian untuk key-map pada segmen C, dia akan bernilai 1 pada saat AB00 CD00, AB00 CD01, AB00 CD11, kemudian AB01 CD00, AB01 CD01, AB01 CD10, dan AB01 CD11. Kemudian masih ada lagi pada saat AB10 CD00 dan AB10 CD01. Maka didapatkan beberapa kotak yang dilingkupi dengan 3 warna, yaitu yang pertama warna hijau melingkupi 4 kotak, warna ungu melingkupi 4 kotak, begitu juga warna merah melingkupi 4 kotak. Untuk warna ungu melingkupi di daerah A aksen dan D. Sedangkan untuk warna merah itu melingkupi pada daerah A aksen B. Sedangkan untuk warna hijau melingkupi pada daerah B aksen, C aksen. Kemudian untuk key-map D itu akan diperoleh nilai 1 pada saat AB00 CD00, AB00 CD10, AB00 CD11. Kemudian akan bernilai 1 kembali pada saat AB01 CD01, AB01 CD10, dan akan bernilai 1 lagi pada saat AB10 CD00, sehingga didapatkan beberapa kotak yang terlingkupi, yaitu yang pertama pada warna hijau 2 kotak terlingkupi, merah 1 kotak terlingkupi, kuning 2 kotak terlingkupi, ungu 2 kotak terlingkupi. Untuk warna hijau, kuning, dan ungu 2 kotak terlingkupi, maka akan didapatkan 3 variabel. Sedangkan untuk warna merah hanya 1 kotak terlingkupi, maka akan muncul 4 variabel. Untuk warna kuning yaitu berada di daerah A aksen, B aksen, dan C, sehingga diperoleh A aksen, B aksen, C. Sedangkan untuk warna merah karena hanya 1 kotak terlingkupi itu akan mendapatkan 4 variabel, yaitu A aksen, B, C aksen, D. Sedangkan untuk warna ungu itu berada di wilayah C, D aksen, dan A aksen. Maka dari itu pada warna ungu itu A aksen, C, D aksen. Sedangkan untuk warna hijau itu berada di wilayah C aksen, D aksen, dan B aksen. Maka dari itu diperoleh B aksen, C aksen, D aksen. Pada segmen E akan bernilai 1 jika AB00 CD00, AB00 CD10, AB01 CD10, dan AB10 CD00. Maka di sini terdapat 2 warna saja, yaitu warna merah dan warna hijau. Untuk warna merah itu melingkupi pada daerah C aksen, D aksen, dan B aksen. Maka dari itu untuk warna merah B aksen, C aksen, D aksen. Sedangkan untuk warna hijau itu melingkupi di daerah C, D aksen, dan A aksen. Maka dari itu diperoleh warna hijau itu A aksen, C, D aksen. Kemudian untuk key-map pada segmen yang F, dia akan bernilai 1 pada saat AB00 CD00, AB01 CD00, AB01 CD01, AB01 CD10, AB10 CD00, AB10, dan CD01, sehingga didapatkan 4 warna yang melingkupi 2 kotak terlingkupi masing-masing, di mana untuk warna merah melingkupi pada daerah C
C aksen, D aksen, dan B aksen. Maka dari itu diperoleh B aksen, C aksen, D aksen. Kemudian untuk warna hijau itu melingkupi di daerah A aksen B dan C aksen. Maka dari itu diperoleh A aksen, B, C aksen. Untuk warna ungu melingkupi pada daerah A, B aksen, dan C aksen. Maka dari itu diperoleh A, B aksen, C aksen. Kemudian pada kotak warna kuning itu melingkupi di daerah A aksen B dan di bagian D aksen. Maka dari itu diperoleh A aksen, B, D aksen. Kemudian untuk segmen yang terakhir yaitu segmen G akan bernilai 1 pada saat AB00, CD11, AB00, CD10, AB01, CD00, AB01, CD01, AB01, CD10, AB10, CD00, AB10, CD01, sehingga diperoleh beberapa warna yang melingkupi masing-masing dua kotak melingkupi. Untuk yang warna kuning melingkupi pada daerah A aksen, B aksen, dan C, sehingga diperoleh A aksen, B aksen, C. Kemudian untuk warna hijau melingkupi pada daerah A aksen, B, dan C aksen. Maka dari itu diperoleh A aksen, B, C aksen. Kemudian untuk warna merah melingkupi pada daerah C, D aksen, dan A aksen, sehingga diperoleh A aksen, C, D aksen. Kemudian untuk warna ungu melingkupi di daerah A, B aksen, dan C aksen, sehingga diperoleh pada warna ungu yaitu A, B aksen, C aksen. Kemudian setelah didapatkan key map masing-masing, maka akan dirangkai sesuai M dan OR-nya masing-masing pada segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G. Setelah disusun M maupun OR-nya, kemudian akan dihubungkan pada LED yang kaki-kakinya sudah disesuaikan pada segmen-segmennya masing-masing yang telah kita buat. Untuk lebih jelasnya nanti akan ditunjukkan pada simulasi. Melanjutkan penjelasan mengenai key map yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk dijadikan rangkaian BCD ke 7 segmen LED, maka kita perlu mengingat bahwa pada rangkaian ini terdapat 4 input, yaitu A besar, B besar, C besar, dan D besar. Di mana jika kita tinjau kembali pada setiap segmen yang didapatkan dari tabel data yang disederhanakan menggunakan key map memiliki nilai komplement dari nilai inputnya. Maka dari itu ditambahkan operasi NOT untuk mendapatkan nilai komplement dari input yang diberikan. Sebelum menyusun rangkaian pada setiap segmen, maka perlu diketahui terdapat 8 kabel yang melintang dari atas hingga ke bawah. Untuk kabel yang pertama merupakan nilai input A. Untuk kabel yang kedua merupakan NOT dari nilai input A, atau dengan kata lain A komplement atau A aksen. Kemudian untuk kabel yang ketiga adalah nilai input B. Untuk kabel keempat adalah nilai NOT dari input B, atau dengan kata lain B aksen atau B komplement. Untuk kabel yang kelima yaitu input C. Sedangkan untuk yang keenam adalah nilai NOT dari input C, atau C aksen atau C komplement. Sedangkan untuk kabel yang ketujuh adalah input D. Sedangkan untuk kabel yang kedelapan adalah nilai NOT dari input D atau D aksen, atau disebut juga dengan D komplement. Langsung saja ke segmen yang pertama yaitu segmen A, di mana pada segmen A terdapat 4 operasi N. Di mana operasi N yang pertama yaitu A, B aksen, C aksen. Kemudian operasi N yang kedua A aksen, B, D. Operasi N yang ketiga B aksen, C aksen, D aksen. Dan kemudian operasi yang keempat A aksen, B aksen, C. Di mana untuk operasi N ini telah dihubungkan sebagaimana kabel-kabel yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Setelah didapatkan 4N ini, maka dilakukan operasi OR sebagaimana pada key map yang kita dapatkan itu menggunakan tanda plus yang artinya OR. Kemudian lanjut ke segmen yang berikutnya yaitu segmen B, terdapat
4 operasi N sama seperti operasi pada segmen A, itu sebanyak 4 operasi N. Yang pertama itu ada operasi A aksen B aksen. Yang kedua operasi N A aksen C aksen D aksen. Operasi yang ketiga operasi N A aksen C D. Operasi N yang keempat yaitu B aksen C aksen, di mana 4 operasi N tersebut akan dilakukan operasi OR. Maka dari itu digunakan logika OR di bagian sini, karena pada persamaan key map yang kita sederhanakan dari tabel data itu terdapat plus yang artinya OR. Kemudian untuk segmen yang ketiga yaitu segmen C, hanya ada 3 operasi N, kemudian dilakukan operasi OR. Untuk operasi N yang pertama yaitu A aksen D, sesuai dengan key map yang telah kita buat. Kemudian A aksen B untuk operasi N yang kedua, dan operasi N yang ketiga yaitu B aksen C aksen, di mana ketiga operasi N ini akan dilakukan operasi OR. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu pada segmen D terdapat 4 segmen terdapat 4 operasi N, yaitu operasi N yang pertama A aksen B aksen C, operasi N yang kedua A aksen B C aksen D, operasi N yang ketiga yaitu A aksen C D aksen, untuk operasi N yang keempat yaitu B aksen C aksen D aksen, di mana keempat operasi N ini akan dilakukan operasi OR. Kemudian lanjut ke segmen yang berikutnya yaitu segmen E, terdapat 2 operasi N saja, yaitu untuk operasi N yang pertama A aksen C D aksen, operasi N yang kedua yaitu B aksen C aksen D aksen. Kemudian dari kedua operasi N tersebut dilakukan operasi OR. Kemudian untuk segmen F diperoleh 4 operasi N, yaitu operasi N yang pertama B aksen C aksen D aksen, operasi N yang kedua A aksen B C aksen, operasi N yang ketiga A B aksen C aksen, operasi N yang keempat A aksen B D aksen. Untuk segmen G diperoleh 4 operasi N, yaitu operasi N yang pertama A aksen B aksen C, operasi N yang kedua A aksen B C aksen, operasi N yang ketiga yaitu A aksen C D aksen, operasi N yang keempat yaitu A B aksen C aksen. Tadi terlewat bahwa untuk yang F itu juga dilakukan operasi OR pada semua operasi N-nya, sedangkan pada G, segmen G juga dilakukan hal yang sama, dilakukan OR untuk semua N yang didapatkan. Setelah didapatkan OR dari setiap masing-masing segmen, yaitu segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G, dihubungkan ke LED. Sebagaimana untuk segmen G dan segmen F dihubungkan pada kaki sebelah atas, yaitu kaki sebelah atas kiri, sedangkan untuk AB itu dihubungkan pada kaki sebelah atas kanan. Kemudian untuk D dan E pada kaki sebelah bawah di bagian kiri. Kemudian untuk C dihubungkan pada kaki di bawah sebelah kanan. Kemudian di sini kita buka kembali, terdapat tabel data yang sebelumnya dibahas oleh kita, yaitu melalui tabel-tabel data ini kita buktikan apakah output yang didapatkan itu akan sama. Untuk input yang pertama yaitu pada saat A0, B0, C0, D0 akan diperoleh output pada LED yaitu 0. Mari kita coba. Pada saat A0, B0, C0, D0 maka akan diperoleh pada LED yaitu angka 0.
Nah, seperti ini. Kemudian pada saat A0, B0, C0, D1 akan diperoleh angka 1. Mari kita buktikan A0, B0, C0, D1, maka diperoleh pada LED yaitu 1. Kemudian pada saat A0, B0, C1, D0 akan diperoleh nilai 2. Mari kita buktikan A0, B0, C1, D0 akan menunjukkan angka 2. Kemudian untuk angka 3 itu pada saat A0, B0, C1, D1, mari kita buktikan A0, B0, C1, D1, maka akan menunjukkan angka 3. Kemudian untuk angka 4, A0, B1, C0, D0 akan menunjukkan angka 4. Mari kita coba A0, B1, C0, D0 akan menunjukkan angka 4. Betul. Kemudian untuk input A0, B1, C0, D1 akan menunjukkan angka 5. Mari kita coba A0, B1, C0, D1. Maaf. Oke. Akan didapatkan nilai 5. Kemudian untuk angka 6 itu pada saat A0, B1, C1, D0. Mari kita buktikan A0, B1, C1, D0 akan diperoleh nilai 6. Kemudian untuk angka 7 A0, B1, C1, D1, mari kita buktikan A0, B1, C1, D1 akan diperoleh nilai 7 pada LED. Kemudian untuk angka 8 pada saat A1, B0, C0, D0, mari kita buktikan akan menunjukkan angka 8 pada LED. Betul. Kemudian untuk A1, B0, C0, D1 akan menunjukkan angka 9. A1, B0, C0, D1 akan menunjukkan angka 9. Oke. Selanjutnya, untuk membuktikan pada tabel ini, pada saat 101 don't care dan 11 don't care itu akan mati pada LED-nya. Mari kita coba 1010 itu seharusnya mati dan 1011 juga mati. 1010 itu LED akan mati. Kemudian pada saat 1011 LED juga seharusnya mati. Kemudian pada saat 11 don't care atau yang artinya pada saat 1100 itu LED akan mati. 1101 LED juga akan mati. Kemudian pada saat 1110 LED akan mati. Dan yang terakhir pada saat 1111 maka LED juga mati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, terdapat quotes yang memotivasi saya, yaitu hambatan tidak bisa menghentikan Anda, masalah tidak bisa menghentikan Anda, orang lain tidak bisa menghentikan Anda, hanya Anda yang bisa menghentikan Anda. Dari Jeffrey Kitomer. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.